Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku di mana berada, ada 3 yang menjadi penyebab kesengsaraan dalam hidup. Yang pertama, suka mengungkit sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan masing-masing. Sesuatu yang terjadi di masa lalu, terutama yang tidak baik, jangan pernah diungkit, jangan pernah disebut. Boleh jadi itu menjadi penyebab kesengsaraan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di masa lalu, dia tidak akan pernah bisa diperbaiki dan tidak akan pernah bisa dikembalikan. Sebagaimana kata pepatah, lan tarji'al ayyamul lati madad, tidak bisa dikembalikan hari-hari yang telah lewat. Banyak orang putus silaturahimnya, hancur hubungannya dengan karib kerabatnya, lingkungannya, masyarakatnya, karena senantiasa menyebut peristiwa masa lalu, sehingga dia menjadi orang yang dendam, sehingga dia menjadi orang pembenci. Tidak baik, karena itu akan menimbulkan kesengsaraan batin, pikiran dan perasaan. Hilangkan kebiasaan menyebut hal-hal yang tidak baik, keburukan diri, keburukan seseorang, keburukan tetangga, keburukan keluarga. Karena itu sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib saudaranya dunia akhirat, maka baginya Allah akan menutup aibnya sekali lagi dunia akhirat. Maka penyebab kesengsaraan yang pertama, suka menyebut sesuatu yang tidak baik yang terjadi dalam peristiwa kehidupan di masa lalu. Yang kedua, penyebab kesengsaraan dalam hidup kita, khawatir tentang masa depan. Kita gelisah tentang bagaimana kehidupan kita nanti, bagaimana masa depan anak-anak kita. Bukankah hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun-tahun yang akan datang sesuatu yang masih dirahasiakan dan gaib, belum dikasih oleh Allah? Memikirkan sesuatu yang belum terjadi menimbulkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita sengsara lahir batin. Kita harus menanamkan keyakinan apa yang hidup di bumi Allah ini, di darat, di laut, bahkan di dasar tanah, Allah yang menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang hidup, yang tumbuh di muka bumi Allah yang jamin rezekinya. Allah yang menjamin rezeki kita, rezeki anak-anak kita, rezeki orang tua kita, rezeki orang-orang yang kita cintai. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan kepada kita, fa inna rizqukum fis sama' wa ma tu'adun. Rezekimu sudah ditanggung oleh Allah. Rezekimu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas. Tugas kita berikhtiar, berdoa selebihnya itu adalah tugas pokok Allah untuk melengkapi dan menyukupi segala kebutuhan kita. Hari ini banyak orang yang sengsara, banyak orang yang takut, gelisah, khawatir. Besok mau makan apa? Bagaimana nasib anak-anaknya? Jodohnya akan datang atau tidak? Kekhawatiran itu merusak pikiran dan perasaan. Akhirnya kita berprasangka buruk kepada Allah yang pada akhirnya mengganggu akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan terlalu banyak berpikir tentang hari esok. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu menjadi sesuatu yang nyata. Berpikir tentang kesengsaraan, belum tentu kita sengsara. Berpikir tentang hal-hal yang tidak menyenangkan, belum tentu hal yang tidak menyenangkan yang datang dalam hidup. Kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis kudusi, ana inda zonni abdi bi. Apa yang disangkakan hambaku, itu yang aku berikan dalam hidupnya. Kalau kita sangka Allah akan mengijabah doa kita, pasti Allah akan ijabah. Kalau kita menyangka Allah akan menolong kita, insya Allah Allah akan menolong kita. Kalau kita menyangka Allah akan memberikan kemudahan, Allah
pasti akan memberikan kemudahan itu. Prasangka kita itulah yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesengsaraan yang kedua, jangan pernah berpikir sesuatu yang belum terjadi. Kalau ketemu pagi hari, kata Rasulullah, jangan berpikir siang hari. Bertemu siang hari, jangan berpikir tentang sore hari. Kalau dipertemukan dengan sore hari, jangan berpikir tentang malam hari. Begitulah hal yang harus kita laksanakan supaya tidak terjadi kesengsaraan batin, pikiran, dan perasaan. Yang ketiga, yang menyebabkan kita sengsara dalam hidup, kita suka membanding-bandingkan nikmat yang ada pada diri kita dengan nikmat yang ada pada diri orang lain. Kita selalu berkata, oh dia sukses, dia berhasil, uangnya banyak, hartanya melimpah, kesenangan diberikan oleh Allah luar biasa banyaknya. Sementara saya sulit, susah, miskin, justru banyak tidak menemukan apa yang saya harapkan. Berprasangka macam itu, membanding-bandingkan nikmat yang ada pada diri kita dan pada diri orang lain, adalah bentuk kesengsaraan yang sesungguhnya. Oleh karenanya, tanamkan keyakinan kepada diri masing-masing. Apa yang kita miliki saat ini, itu yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berprasangka buruk kepada siapapun. Jangan pernah iri hati dengan nikmat yang Allah titipi kepada seseorang dalam hidupnya. Kalau Anda ngelihat orang, uangnya berlipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya taat memikat, Anda tidak tahu kesengsaraan apa yang Allah titipi di balik kebahagiaannya. Kalau Anda ngelihat orang hidup sebatang kara, suami tidak ada, anak-anak tidak ada, tinggalnya di gubuk reot, makan minumnya kadang-kadang ada dan tidak ada, Anda jangan merasa berkata, oh ini orang kurang baik nasibnya, ini orang buruk hidupnya. Tidak boleh Anda berkata demikian, karena Anda tidak tahu kebahagiaan apa yang Allah titip dalam hidupnya. Sebab itu, mari kita berprasangka baik kepada Allah. Mari kita menjadi orang yang pandai menempatkan diri pada tempat yang sesuai dengan tempat kita. Karena sesungguhnya kebahagiaan tidak diukur seberapa banyak harta yang kita miliki, seberapa tinggi jabatan yang kita kuasai, seberapa banyak nikmat yang Allah titipi, tapi kebahagiaan seseorang terletak kepada bagaimana ketulusan hatinya, keredoan dirinya dalam menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan kali ini mendidik kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bertakwa, pribadi yang ridho terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.